Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas pelajaran 3 atau bab 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 1 dari soal 1 sampai 5. Pelajaran 4, Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita mulai. Kita masuk pembahasan pelajaran 4, bangun ruang. Di mana latihan 1 ini teman-teman kita akan membahas membandingkan bangun ruang kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Untuk latihan 1 ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Di mana sesi pertama kita akan mulai dari soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu sesi kedua kita lanjutkan dari soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita akan bahas dari soal nomor 1. Banyak rusuk pada balok ada. Nah, jadi yang tanya teman-teman, banyak rusuk pada balok ada berapa? Oke, kita memakai dengan contoh ini teman-teman ya, karena di sini ada gambarnya, biar nanti memudahkan kita untuk mengenali apa itu balok. Oke, nah kita akan kenalin dulu apa itu balok. Balok itu adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang masing-masing memiliki bentuk ukuran yang sama. Jadi persegi panjang seperti teman ya. Oke, ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi dia mempunyai 3 pasang bentuk dimensi. Lalu kita juga harus tahu balok itu dibatasi oleh 6 sisi persegi panjang, di mana sisinya berhadapan, mempunyai ukuran yang sama, panjang, dan kongruen. Oke, jadi sisinya itu saling berhadapan teman-teman. Sisinya ini ke depan dan saling berhadapan, atas dan bawah, samping ke samping, kiri dan kiri. Oke, lalu kita lanjutkan lagi, karena kita ditanya berapakah rusuk pada balok. Kita juga harus lebih ketahui rusuk itu adalah ruas garis yang berpotongan 2 bidang sisi. Oke, jadi kalau ditanya apa itu ruas garis yang berpotongan, nah garis itu seperti contoh RS ini adalah rusuk mendatar. Oke, ini RS rusuk mendatar, W juga rusuk mendatar. Nah, kalau FR yang ke bawah ini adalah rusuk tegak. Tegak, WS juga rusuk tegak. Nah, yang menjadi membatasinya itu ini teman-teman sisinya. Oke, sisi atas dibatasi oleh rusuk. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Banyak sisi pada bangun 5 segi 4 adalah. Nah, di sini kita gambarkan teman-teman, ini adalah gambar bangun 5 segi 4. Di mana gambar 5 segi 4 itu kita harus tahu dulu pengertiannya. Yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga. Jadi dia memiliki berbentuk segitiga ini teman-teman. Contoh terlalu kecil teman-teman ya. TAB. TAB. Jadi dia membentuk segitiga. Oke. Lalu TBC. TBC ini juga membentuk segitiga. Oke teman-teman ya, dia juga memiliki alas berbentuk segi 4. Di samping dia memiliki segitiga, dia juga memiliki satu alas bersegi 4. A, B, C, D yang di bawah teman-teman ya, alas itu di bagian bawah. A, B, C, D. Jadi dia membentuk segi 4. Oke, nah kalau untuk mencari berapakah banyak sisi bangun 5 segi 4, nanti kita jawab di whiteboard kita. Oke, yang penting kita sudah kenalin dulu apa itu bangun 5 segi 4. Kita lanjutkan soal nomor 3. Banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 adalah. Nah, kalau soal nomor 2 tadi ditanya berapakah banyak sisi. Kalau soal nomor 3, berapakah banyak titik sudut. Tetapi dengan gambar yang sama, teman-teman ya, karena sama-sama 5 segi 4. Di sini ditanya titik sudut. Titik sudut itu teman-teman pertemuan antara rusuk teman-teman ya. Contoh rusuk yang mendatar ini dengan rusuk tegak, dia membentuk menjadi titik sudut. Contoh yang A. Ini satu contoh titik sudut. Oke, karena di sini pertanyaannya nanti kita bahas di whiteboard kita. Kita lanjutkan saja ke soal nomor 4. Sisi-sisi tegak pada prisma tegak segitiga berbentuk bangun datar. Oke, jadi di sini kita dapat baca sekali lagi, sisi-sisi tegak pada prisma tegak segitiga berbentuk bangun datar.
Nah, di sini teman-teman, apabila kita lihat, apakah prisma segi 3 berbentuk bangun datar ini? Nah, apabila kita lihat teman-teman, contohnya PRQ. Oke, PRQ. Ini adalah membentuk persegi. Oke, PRQ ini adalah membentuk persegi. Dan di atas juga sama. Oke, nanti kita bahas di whiteboard kita untuk menjelaskan apakah berbentuk bangun datarnya. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Alas dan tutup tabung berbentuk bangun datar. Jadi ditanya, alas dan tutup tabung berbentuk bangun datar. Kita dapat melihat gambar tabung ini teman-teman. Di sini ada keterangan saya buat di bawah. Yang berbentuk panah ini adalah alas. Oke, lalu yang di atas tuh tutup. Nah, jadi pertanyaan, alas dan tutup tabung berbentuk bangun datar. Oke teman-teman ya. Nanti juga kita akan bahas soal nomor 5 ini seluruhnya di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 1 pelajaran 4. Soal nomor 1, banyak rusuk pada balok. Ada. Jadi yang ditanya teman-teman, berapakah banyak rusuk pada balok? Oke. Sebelumnya tadi kita sudah jelaskan apa itu balok. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit teman-teman karena kita ditanya rusuk pada balok. Jadi kita harus lebih ketahui rusuk balok itu kita harus melihat ruas garis yang berpotongan 2 bidang sisi teman-teman. Contoh seperti ini. Oke. Ini adalah sisi, lalu juga sisi. Oke. Y, WX adalah sisi atas. RU, TS sisi bawah. Jadi ini yang membatasin rusuknya. Oke, sehingga dapat kita jawab RS adalah rusuk mendatar. Oke, lalu apalagi teman-teman? UT rusuk mendatar. Lalu VW rusuk mendatar. Lalu YX juga rusuk mendatar. Jadi bagaimana kalau dengan XW yang ini? XW juga bisa teman-teman masuk rusuk mendatar. Oke, TS juga sama rusuk mendatar. Lalu UR ini rusuk mendatar. YV juga rusuk mendatar. Nah, kalau contohnya VR yang ini adalah rusuk tegak. Oke teman-teman ya, rusuk tegak. Lalu apa lagi? WS rusuk tegak. Baru apa lagi? XT rusuk tegak. Lalu apa lagi? YU rusuk tegak. Jadi semuanya ada berapa? 12. Oke teman-teman ya, kita jawab. Berarti banyak rusuk pada balok ada 1 RS. Lalu UT. Tadi RS, kita sekarang UT. Lalu apa lagi teman-teman? FW. Bukan F ya, VW. Lalu YX. Lalu apa lagi teman-teman? XW. Kita mendatar dulu teman-teman ya. Rusuk mendatar dulu. XW. Lalu TS juga rusuk mendatar. Lalu UR-nya juga rusuk mendatar. Baru YV. Oke. Baru sekarang kita rusuk tegak. VR juga di sini teman-teman ya, VR rusuk tegaknya. Lalu YU juga tegak. YU. Lalu XT. Oke teman-teman ya, titik ini dari titik ini XT. Lalu terakhir WS. Titik W dan S rusuk tegak. WS. Sehingga kita dapat hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi banyak rusuk pada balok ada 12 teman-teman ya. 12. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Banyak sisi pada bangun 5 segi 4 adalah, jadi yang ditanya berapakah banyak sisi?
Oke, pada bangun 5 segi 4. Oke teman-teman, ini ada saya gambarkan sedikit. Walau juga kurang bagus teman-teman ya, setidaknya kita dapat mengerti lah. Oke, kita lanjutkan. Di sini tadi kita sudah terangkan apa itu 5 segi 4. 5 segi 4 itu teman-teman, sisinya yang berbentuk segitiga dan satu sisi alas berbentuk segi 4. Jadi mana yang dinamakan sisi? Sisi itu antara T atau ABT. Antara titik A, BT, dia membentuk segitiga. Oke. Nah, ini adalah sisi dari 5 segi 4. Oke, kita dapat 1. Lalu yang mana lagi? BCT. BCT ini juga membentuk segitiga sisinya. Jadi ABT 1, lalu BCT 2, lalu CDT. CDT. Nah, ini juga sama membentuk segitiga. Lalu ADT. ADT. Yang ini teman ya. Oke. Nah, jadi ada 4 berbentuk segitiga sisinya. 1, 2, 3, dan 4. Lalu satu lagi yang dinamakan berbentuk segi 4. Segi 4 itu mana? A, B, C, D. Jadi titik A kita tarik, B ini, C ke sini, D ke sini. Sehingga jadi membentuk segi 4. Sehingga dapat kita jawab, banyak sisi pada bangun 5 segi 4 adalah, kita jawab teman-teman ya. Pertama A, B, T. Nah, titik A, titik B, dan titik T. Jadi dia membentuk segitiga. Lalu apalagi? BCT. BCT. Oke, BCT. Jadi dia membentuk sisinya segitiga. Lalu apalagi? CDT. CDT. Oke teman-teman ya, ini C, ini D, ini T. Jadi dia membentuk segitiga. Lalu apalagi? ADT. 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 Oke, ini juga membentuk sisinya segitiga. Lalu satu lagi yang dinamakan segi 4. ABCD yang ini teman ya. Nah, dia membentuk segi 4. Oke. Dan di sini saya tambahkan dan berbentuk segi 4. Tadi apa teman-teman? A, B, C, D. Oke. A, B, C, D. Nah, sehingga kita dapat menghitung berapakah banyak sisi pada bangun 5 segi 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga kita dapat jawab di sini 5 sisi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 adalah. Nah, kalau soal nomor 3 teman-teman, kita ditanya berapakah banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4. Jadi yang membedakan dari soal nomor 2, kalau soal nomor 2 dia ditanya banyak sisi. Oke, soal nomor 3 titik sudut. Tetapi sama-sama bangun 5 segi 4. Oke, kita akan jelaskan teman-teman sedikit apakah itu bangun 5 segi 4. Yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga. Ini sisi segitiganya yang tadi kita jawab teman-teman ya. Oke, sisi tiganya dia mempunyai berbentuk sisi segitiga dan memiliki alas berbentuk segi 4 yang A, B, C, D. Ini adalah sisi segi 4. Oke teman-teman ya. Dan memiliki puncak atau titik puncak. Oke. Nanti kita akan jawab karena di sini diminta titik sudut. Oke, kita akan jawab titik puncak. Titik puncak itu teman-teman adalah yang berhubungan dengan tulang rusuk lah teman-teman ya. Contoh AB tulang rusuk mendatar, TA tulang rusuk tegak. Jadi dia menghubungkan, membentuk satu sudut titik. Jadi ini adalah sudut titik A. Lalu ini juga sudut titik B. Ini sudut titik C. Ini sudut titik D, dan ini titik sudutnya puncak teman-teman. Oke, titik sudut puncak paling atas.
Jadi dapat kita jawab banyak titik sudut pada bangun limas ini adalah di sini titik sudutnya A. Oke. Yang ini terhubung dua rusuk sehingga membentuk titik sudut A. Kita tandai teman-temannya, kita lingkarin aja di sini. Oke. Lalu B. B. Oke, ini juga sama, membentuk dia terhubung dengan sudut, terhubung dengan rusuk B. Lalu C. C. Ini juga sama, teman-temannya, saling berhubungan, rusuknya menjadi membentuk sudut titik. Lalu D. D juga sama. Oke, membentuk sudut. Lalu terakhir T. Nah, T ini adalah titik sudut teman-temannya, titik sudut puncak dan titik sudut puncak. Nah, sini dapat kita jawab T. Oke, jadi banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 adalah titik A, lalu titik B, lalu titik C, lalu titik D, dan titik puncak. Sehingga ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dapat kita jawab banyak titik sudut pada bangun 5 segi 4 adalah 5. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Sisi-sisi tegak pada prisma tegak segitiga berbentuk bangun datar. Jadi sini teman-teman yang tanya sisi-sisi tegak pada prisma tegak segitiga berbentuk bangun datar. Oke. Di sini bukan ditanya teman-temannya, contohnya sudut atau rusuk atau sisi. Yang ditanya, apakah bangun ini berbentuk bangun datar? Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan jelaskan sedikit teman-teman. Walau juga ditanya bangun datarnya, kita jelaskan apa itu prisma tegak segitiga. Prisma tegak segitiga adalah segitiga yang dibatasi oleh 5 sisi yang berhadapan, sejajar, dan kongruen. Contoh, KML ini adalah bentuk segitiga bagian alas di bawah teman-teman ya. Oke. Lalu NPO bentuknya perseginya segitiga bagian atas. Lalu LMPO sebelah kanan. Oke teman-teman ya. Lalu KMPN sebelah kiri. Lalu NOKL bagian depan. Jadi ada 5 bentuk sisi. Oke, yang berhadapan, saling sejajar, dan kongruen. Sekarang kita akan jawab sisi tegak pada prisma tegak segitiga berbentuk bangun datar. Contoh seperti ini teman-teman, KML ini bentuk persegi atau segitiga. Oke, yang di atas juga sama. NPO ini juga persegi atau segitiga. Oke, lalu LMPO. Nah, ini persegi atau persegi panjang. Sehingga dapat kita jawab sisi tegak pada prisma tegak segitiga berbentuk bangun datar persegi. Persegi atau persegi panjang dan persegi panjang. Oke, kita lanjutkan teman-teman soal nomor 5. Alas dan tutup tabung berbentuk bangun datar titik-titik. Jadi di sini tanya teman-teman, alas dan tutup tabung berbentuk bangun datar apa? Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya gambarkan teman-teman, walau juga kurang bagus. Setidaknya kita dapat melihat dan lebih jelas teman-teman ya. Apa itu tabung? Oke. Nah, alas itu teman-teman berbentuk kira-kira berbentuk apa teman-teman? Lingkaran. Ini adalah alas bagian bawah. Dan tutup bagian atas ini adalah berbentuk lingkaran. Jadi alasnya berbentuk lingkaran dan tutupnya juga berbentuk lingkaran. Nah, kalau untuk yang ini rusuk. Rusuknya tabung teman-teman ya. Yang menghubungkan garis ini rusuk. Lalu ini tingginya tabung. Tinggi tabung. Ini juga rusuk bagian bawah alasnya. Lalu untuk selimut tabungnya ada di sini. Oke? Jadi alas yang ini teman-teman ya, yang ditanya bagian bawah, dan tutup berarti bagian atas, berbentuk bangun datar
lingkaran. Jadi dia sama-sama berbentuk lingkaran. Dapat kita jawab lingkaran. Lingkaran. Oke teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan latihan 1 pelajaran 4. Mudah-mudahan pelajaran hari ini teman-teman dapat terbantu dan dapat bermanfaat buat kita semua. Dan juga jangan lupa teman-teman selalu cek video-video yang sesi sebelumnya. Semuanya ada di playlist yang sudah disiapkan. Teman-teman bisa melihat atau ngecek apa yang perlu untuk dipelajarin atau kebutuhan teman-teman semua. Oke, kita akan ketemu lagi teman. Kita akan membahas latihan 1 sesi kedua dari soal nomor 6 sampai 10. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi.